Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak. Semoga kita semua beserta keluarga, teman-teman, tetangga-tetangga, seluruh warga negara Indonesia pada umumnya selalu diberikan kesehatan, terhindar dari penyakit apapun, bencana apapun, serta dimudahkan dalam segala hal, terutama bagi kalian belajar untuk menempuh kesuksesan ke depan. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum mengawali pembelajaran seperti di kelas, saya akan tunjukkan beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Kalau kalian sudah paham ini kan ya, jadi yayasan kita dari Yayasan Pendidikan Wahyu Surabaya tidak perlu dikenalkan lagi, pernah saya munculkan di kelas 11. Ini untuk kurikulum kelas 12 menggunakan tetap kurikulum 2013, tapi edisi revisi 2020 karena masih pada masa pandemi darurat ini, COVID-19. Ini PBM, proses belajar mengajar dengan saya, mungkin dengan guru yang lain sistemnya beda. Yang pertama, pembelajaran daring menggunakan Zoom Meeting. Kebetulan saya beli akun Zoom Pro profesional, bisa unlimited 24 jam, 30 hari itu beli di biasa Shopee sekitar 55.000 supaya bisa full gitu kan ya, 90 menit daripada nanti 40 menit terputus seperti itu. Kalau misalkan, dan tampilannya juga lebih besar daripada Google Meet ya, dan di Zoom Meeting bisa otomatis masuk ketika anak baru bergabung, berbeda dengan di Google Meet harus di admit. Kalau sudah ngajar mungkin Bapak Ibu guru lupa tidak admit gitu ya. Kalau bermasalah Zoom Meetingnya, gangguan server pusat dari Amerika, baru saya alihkan ke Google Meet seperti yang saya alami dengan 12 Mibas. 12 Mibas itu Zoom bermasalah sehingga saya alihkan ke Google Meet. Yang kedua, pembelajaran tatap muka terbatas, satu kelas dibagi menjadi dua ruangan. Itu jika nantinya zona Buduran ataupun Sidoarjo, Jawa Timur pada umumnya itu sudah oranye atau kuning dan juga disetujui oleh pemerintah daerah maupun tim Satgas Covid Kabupaten gitu ya. Seperti yang dulu menjelang ujian dulu kan pernah satu kelas dibagi menjadi dua ruangan. Yang ketiga, WhatsApp sebagai sarana komunikasi siswa dengan guru. Jadi misalkan nanti waktu 90 menit ini habis, bisa tanya soal melalui japri saya aja, jangan di grup gitu ya. Kalau di grup nanti Bapak Ibu guru terlalu banyak yang muncul, cendung terus gitu ya. Yang keempat, channel YouTube sebagai sarana penyimpanan video penyampaian materi. Jadi ini proses merekam juga, nanti saya upload di channel YouTube. Kalau sudah nanti linknya saya berikan. Kuipers sebagai sarana penyampaian materi atau tugas dan lain-lain. Sampai sekarang belum ada kabar bagaimana tim Kuiper dari sana, PT Kuiper Indonesia, apakah sudah diperbaiki beberapa hal yang katanya ada kendala. Kemudian yang keenam, Google Form. Jadi jika nanti tes yang dari pihak Kuiper atau yang saya buatkan sendiri soal bermasalah, akhirnya tetap seperti dulu saya gunakan Google Form sebagai penyelesaian tugas. Ini materi kalian nantinya, limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Kalau dulu di matematika wajib kelas 11 itu limit fungsi aljabar menuju suatu titik gitu ya. Jadi limit X mendekati 2, berarti setiap X diganti 2. Nah ini nanti limit X mendekati tak hingga. Ada beberapa proses yang harus kita jalani, setelah itu baru kita bisa temukan trik cepatnya bagaimana. Nah itu yang nantinya kita kupas. Yang kedua, limit fungsi trigonometri.
lanjutan. Kalau dulu limit fungsi aljabar kan ya. Berikutnya yang ketiga, turunan fungsi trigonometri. Ketika matematika wajib kelas 11 dulu, hanya turunan fungsi aljabar. Ini kelanjutannya. Untuk sistem penilaian, karena kalian kelas 12 sudah paham, KKM ketika kelas 10 itu 76, KKM ketika kelas 11 78, sedangkan kelas 12 sekarang itu KKM-nya 80. Sehingga kalau nilai kalian 80 sampai 86 itu nanti predikatnya masih C. 87 sampai 93 nanti predikatnya sudah B. 94 sampai 100 baru predikatnya A. Itu pengantar yang saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita bahas materinya? Gini aja, supaya belajar kita itu nggak pindah-pindah dua buku gitu ya. Hari ini kita pakai LKS dulu. Daripada buka dua buku bingung nanti gitu ya. Sekarang ini kan 1 minggu ketemunya hanya 1 kali gitu ya. Ketika di sekolah normal itu 1 minggu ketemunya 2 kali karena 2 kali 2 jam gitu ya. Tapi untuk pemerataan pengajaran semua mata pelajaran, sehingga untuk masa pandemi ini mode daring ini masih 1 pertemuan dalam seminggu. Baik, saya limit. Saya share screen. Ini dulu materi ketika kelas 11 ya. Materi ini dulu ketika kelas 11. Dulu masih menggunakan, ini dasar kan ya. Kebetulan saya yang mengajar kalian insya Allah masih ingat kalian. Kalau dasar seperti ini berarti setiap X tinggal ganti 4. Kalau dasar seperti ini limit X mendekati 4 berarti setiap X diganti 4. Ternyata hasilnya negatif 11 per 0, berarti jawabannya negatif tak hingga. Ingat, kalau P itu diganti angka, suatu angka dibagi 0 tak hingga. Negatif suatu angka dibagi 0, negatif tak hingga. 0 dibagi suatu angka, 0. 0 dibagi negatif suatu angka, 0 juga. Suatu angka dibagi tak hingga itu 0. Suatu angka dibagi tak hingga dikuadratkan, atau pangkatnya lebih dari 2, pangkat 5 misalkan, itu jauh bahkan hampir mendekati 0 karena 0,0000 terus seperti itu. Jadi kalau hasilnya bukan 0 per 0, nilai tersebutlah nilai pendekatan atau hasil limitnya. Tapi jika hasilnya itu 0 per 0, maka harus difaktorkan atau disederhanakan terlebih dahulu. Ini dulu kalau dengan cara pemfaktoran. Setelah limit, babnya dulu kan turunan. Apakah dulu saya juga sudah saya ajarkan bagaimana menyelesaikan limit fungsi aljabar ini menggunakan turunan? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Berarti coba. Biasanya kalau F sudah saya ajar sudah. Turunan dari X kuadrat berapa? 2. 2 apa? 2x 2X, betul. 2x. Jadi koefisiennya kan 1. Koefisien kalikan pangkat, 1 dikalikan 2, 2. X pangkatnya dikurangi 1, 2 kurangi 1, 1. Jadi boleh tidak ditulis. Turunan dari konstanta 0, enggak usah ditulis. Turunan dari 2X. 2. 2. Turunan dari 10 kan 0. Berarti 2 dibagi 2, 1. Berarti tinggal X. X itu diganti berapa ini? Negatif 5. Berarti jawabannya negatif 5. Sama kan ya? Daripada menggunakan pemfaktoran, kadang-kadang lupa salah positif negatifnya, salah angkanya, misalkan seperti itu. Salah nyoretnya, misalkan. Salah ngitungnya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang bermasalah di sini. Atau maksudnya mengundang kesalahan kayak gitu. Ulangi, ketika soalnya pilihan ganda,
boleh gunakan trik turunan gini aja. Ya. Tapi kalau soalnya uraian harus seperti matematis ini. Tapi untuk soal-soal berikut-berikutnya kan rata-rata pilihan ganda, baik SBMPTN atau tes masuk perguruan tinggi tertentu, itu rata-rata semuanya adalah pilihan ganda. Ini juga seperti itu. Sudah pernah saya bahaskah seperti ini dulu menggunakan turunan? Belum. Cuman Belum. Iya, belum, Pak. Seingat saya Oke. Saya lanjutkan Seingat ini. saya sih belum, Pak. Langsung turunannya aja. Oke. Jadi sengaja memang belum tak tunjukkan yang ini kadang-kadang karena kalian belum paham benar turunannya bagaimana gitu kan ya. Ingat, saya ulangi lagi, kalau turunan fungsi biasa nulisnya pakai mouse. Mohon maaf kalau kalian terpaksa nunggu ya. Belajar nulis saya. Turunan fungsi. Kalau ada fx, bukan girl band Korea ya, sama dengan a h pangkat n. Yang ngerti fx ketawa Aldea. Tapi aku gak hafal lagunya, cuman tahu loh ada girl band namanya fx. Turunan pertamanya f. Turunan pertama berarti ada tanda seperti petik gitu, petik satu. Atau sebenarnya di matematika dibilang f aksen gitu ya, f aksen x, atau turunan pertama dari fx, koefisien a dikalikan pangkat n, berarti a dikalikan n, x-nya tetap, nanti pangkatnya dikurangi 1, berarti n dikurangi 1. Gunakan seperti itu. Lanjut, yang nomor 2, ini kan juga pakai pemfaktoran. Kadang-kadang salah bingung positif negatifnya. 6 di sini 3 dengan 2 atau 6 dengan 1 kayak gitu kan ya. Atau 2 yang di depan, 3 yang belakang, atau positif negatifnya. Takut salah di situ. Maka untuk soal pilihan ganda gunakan cara turunan saja. Turunan dari x kuadrat 2x betul. 2x min 5 terus per dikurangi 5 plus 2. 2 per 2x. 2x ditambah 2. Sekarang coba, apakah 2x yang di depan dengan yang di pembilang dengan penyebut ini boleh dibagi? Boleh Tidak dicatat, Pak. bisa. Soalnya dia Boleh kan dibagi? Boleh. nggak boleh. Dia nggak ada Boleh. minus Iya, plus. Karena di sini ada, bukan karena minus ya, karena di sini ada bentuk penjumlahan Dan pengurangan, baik penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Nanti karena x ini belum tahu positif atau negatif nilainya, sehingga tidak bisa dibagi. Kecuali kalau ini perkalian, ya, ini perkalian, boleh dibagi. Berarti kita masukkan x-nya diganti 2, berarti kan 2 dikalikan 2 dikurangi 5 dibagi min 1/2. 2 kali 2. Nah, kita coba nanti hasilnya betulkah? Berapa tadi? Aldea nyoba. Ini 4 dikurangi 5 negatif 1 per 6. 6. Oh iya. 1 per 6. Ya. Pak, maaf. 2 dikalikan 2 4 dikurangi 5 negatif 1, 2 dikalikan 2 4 plus 2. 4 ditambah 2 negatif 16. Negatif 1 per 6. Aku kok ya keliru. Sama kan ya di situ. Apalagi ini, kalau yang berpangkat 3 di sini, pernah saya kupas ya, waktu itu tidak saya jabarkan lagi. Itu yang kelas 11 sudah saya ajarkan bagaimana cara memperoleh ini. Sekarang kita pakai cara cepat saja. Oke. 3x saya taruh di bawah. Betul. 3 atau gini. Ada pakai laptop ya ini? Iya, pakai laptop. Pakai laptop berarti pakai mouse atau pakai touchpad? Pakai touchpad, Pak. Coba sih. Oke, nggak apa-apa. Saya coba izinkan enable annotation for other. Silakan dicoret-coret. Lanjutkan.
Pakai Waduh, touchpad bisa. Susah. ini gimana ya Pak caranya? Saya nggak pernah. Aduh. Diklik di touchpad-nya, digeser. Agak kesulitan. Atau yes, gini wes. Aldea bacakan saya yang nulis. Turunan dari X pangkat 3, 3x kuadrat per 3X kuadrat. 5x min 17. Ada yang lain? Temennya yang lain coba. Temennya yang lain selain Aldea, penyebutnya apa? Tadi Oh, Aldea salahnya di sini. 10x min 17. 10x min 17. Rahman. 10x min 17. Oke, Rahman. 10x X min 17. dikurangi 17. Karena di sini ingat koefisien dikalikan pangkat. Iya. 5 dikalikan 2, 10. 10x dikurangi 17 ya. Setiap x diganti 3. 3, x-nya diganti 3, dikuadratkan, 27 dibagi 30 min 17. dikalikan 3, dikurangi 17. 27. 3 kuadrat 9 kali 3, 27. 7 per 13. Kemudian ini kan 30 betul. 30 dikurangi 17. 13. Nanti kalau disederhanakan jadikan pecahan campuran kan 27 dibagi 13 bisanya kan 2. Kalau 2 dikalikan 13 itu kan 26. Kalau 27 dikurangi 26 sisanya 1, berarti 1 dibagi penyebutnya tetap 13. Sama kan ya? Sepertinya lebih mudah mana? Pakai turunan atau pakai pemfaktoran gini? Pakai turunan. Turunan lebih simpel. Sudah lebih Makanya- cepat. Makanya saya berikan dulu gitu ya sebelum melangkah ke yang tak hingga. Ini nanti gitu ya. Tapi saya pisah aja. Saya simpan. Kemudian saya buka yang materi sebenarnya untuk kelas 12 itu. Kalau tadi kan X mendekati suatu bilangan gitu ya. X mendekati 3, X mendekati 4, X mendekati negatif 5, seperti itu. Layar ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau nanti tidak muncul, bilang ya, pernah dengan kelas yang lain. Saya sudah ngomong panjang, Pak, layarnya kok nggak kelihatan, Pak? Hah? Jadi ngulangi lagi kayak gitu. Jadi ini judulnya limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Kalau di LKS ataupun buku paket, sepertinya ke limit fungsi trigonometri dulu ya. Kalau saya ke limit fungsi aljabar menuju tak hingga saja dulu. Kenapa? Karena sama lanjutannya dari kelas 11. Kelas 11 dulu kan limit fungsi aljabar menuju suatu titik. Sekarang limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Kalau di LKS ke trigonometri dulu. Ke yang susah dulu. Jangan yang susah dulu. Yang simpel aja. Yang sesuai dulu. Coba lihat halaman 13. Kalau di LKS halaman 13. Kalau di LKS halaman 13. Sudah, Pak. Oke. Anda sudah mempelajari konsep limit fungsi untuk suatu nilai mendekati suatu bilangan, seperti yang kita bahas tadi. Pada subbab ini, Anda akan mempelajari konsep limit di ketak hinggaan, atau artinya menuju tak hingga, atau mendekati tak hingga. Secara gambar nanti ditunjukkan seperti gambar di LKS itu. Ya. Dia akan mepet ke sumbu X terus dan juga mepet ke sumbu Y. Tapi tidak akan pernah menyentuh sumbu X dan sumbu Y. Sebenarnya walaupun 0,0000001 itu kan tidak pas di 0. Ya. Sehingga digambarkannya seperti itu. Pak, mau tanya, kenapa mereka tidak bisa bersentuhan? Karena ini tadi sebenarnya kan istilahnya limit X mendekati. Bukan X sama dengan kan ya ini. Jadi ini apa ya? Kadang gini. Apakah speedometer itu speedometer apa? Yang di motor,
jarak gitu ya, jarak baik di mobil ataupun di motor dari rumah ke sekolah, walaupun jalan yang kita lalui sama, tapi mungkin kemarin dengan sekarang itu selisih 1 meter misalkan kayak gitu. Ya, kenapa? Mungkin kita agak mepet ke kiri, mepet ke jalan pagar orang gitu ya. Kadang kita mepetnya agak ke kanan atau agak ke tengah, sehingga kalau jaraknya nanti mungkin selisih sedikit gitu ya, mungkin selisih 1 meter, 2 meter seperti itu. Jadi tidak bisa dipastikan. Itulah konsep limit sebenarnya gitu ya. Jadi limit itu X mendekati suatu bilangan, bukan artinya nanti sama dengan hasilnya. Berbeda dengan fungsi. Kalau fungsi fx sama f2 berarti setiap x langsung diganti 2. Kalau di limit itu nilai pendekatan. Kalau di situ tabel, di situ kalau tidak digambarkan nanti bingung. Akhirnya nanti di situ kan perhatikan grafik fungsi fx di LKS. Grafik fungsi fx sama dengan 1/x. Seperti gambar yang di atas. Kalau X-nya diganti negatif 1, 1 dibagi negatif 1 kan negatif 1. Kalau X-nya diganti negatif 0,5, berarti nanti negatif 2 dan seterusnya. Gitu ya. Ternyata lama-kelamaan, kalau X-nya itu mendekati 0, hasilnya jadi negatif tak hingga. Begitu juga yang tabel sebelah kanannya. Kalau X-nya diganti 1, maka Fx sama dengan 1. Kalau X-nya diganti 0,5, berarti Fx-nya jadi 2. Sehingga kalau X-nya mendekati 0, maka jawabannya tak hingga. Itu tidak perlu dirisaukan, karena nanti lebih ke perhitungan langsung aja. Kalau dilihat dari situ kan tidak tertulis semuanya gitu kan ya. Gitu. Jadi itu adalah penggambaran konsep. Langsung saja mungkin lebih simpel. Coba perhatikan di layar saya. Coba perhatikan di layar saya. Limit X mendekati tak hingga dari AX pangkat M ditambah BX pangkat M dikurangi 1 ditambah CX pangkat M dikurangi 2 ditambah dan seterusnya. Dibagi semuanya per PX pangkat N ditambah QX pangkat N dikurangi 1 ditambah RX pangkat N dikurangi 2 ditambah dan seterusnya. Ini nanti trik cepatnya. Bagaimana cara mencari ini? Berikut ini gitu ya. Jadi kalau nanti betulkah kalau pangkat terbesarnya itu di pembilang M lebih dari N, ya coba perhatikan, M lebih dari N, pangkat terbesarnya di pembilang, apakah betul jawabannya tak hingga? Kita bahas coret-coret di bawah ini. Coba sih di LKS ada soalkah yang kita bahas? Sekalian kita bahas soal gitu ya. Di situ enggak ada yang cukup ekstrim sih. Nah, pangkatnya cuma pangkat 2. Saya buatkan sendiri aja yang agak ekstrim gitu ya. Kalau nanti pangkat 2 itu masih bisa difaktorkan. Saya buat yang agak ekstrim. Nomor 1 yang A, limit X mendekati tak hingga dari 7X pangkat 5 dikurangi 4X pangkat 6, pangkat, saya hapus dulu, kalau 6 naik nanti, pangkat 3 ditambah 8 dibagi 6X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi X misalkan.
Jadi soal yang di sini apakah semuanya harus pangkatnya ada? Tidak. Tergantung pembuat soal. Jadi di sini pangkat 5, pangkat 4-nya tidak ada, pangkat 3 ada, pangkat 2, pangkat 1 tidak ada, langsung konsanta gitu ya. Ini pangkat 4 ada, pangkat 3 ada, pangkat 2 tidak ada, pangkat 1 ada, konsanta tidak ada. Jadi terserah dari pembuat soal gitu ya. Jadi tidak harus semuanya ada. Dari situ, coba perhatikan dari soal itu, pangkat tertingginya berapa? Pangkat 5. Nah, betul. Di sini pangkat tertingginya itu berada pada pembilang. Jadi langkah pertama adalah carilah X pangkat tertinggi. Oh, pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Berarti baik pembilang maupun penyebut dibagilah dengan X pangkat 5. Ini X mendekati tak hingga infinite gitu ya. Jadi 7X pangkat 5 dikurangi 4X pangkat 3 ditambah 8 dibagi X pangkat 5. Begitu juga dengan penyebut. Penyebutnya adalah 6X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi X juga dibagi X pangkat 5. Untuk yang awal ini saya tulis secara detail, untuk yang B dan terusnya nanti tidak saya tulis detail ya. Ini supaya permulaan paham semuanya. Lanjut, limit limit X mendekati tak hingga. Sekarang kita pisah satu-satu. 7, coba perhatikan di sini ya. Jadi ini kenapa kok saya ganti warnanya saja. Ini tadi ini. Jadi karena pangkat tertingginya 5, maka baik pembilang maupun penyebut dibagilah X pangkat 5. Jadi carilah dari pembilang dan penyebut itu pangkat tertingginya berapa? Oh 5. Berarti baik pembilang dan penyebut dibagi X pangkat 5. Sekarang 7X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 berapa? 7. Kemudian negatif 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 5. Jadi negatif 4 per X pangkat berapa? Di sini pangkat 3 di pembilang, di penyebut pangkat Min 2. Kalau X-nya di atas, pangkat negatif 2. Tapi karena saya tulis di bawah, jadi pangkatnya jadi 2. Jadi awal juga sudah ada yang bilang 2 kok. Ya. Kemudian ditambah 8 dibagi X pangkat 5, biarkan tetap. 8 dibagi X pangkat 5. Dibagi, sekarang yang penyebut. 6X pangkat 4 dibagi X pangkat 5, berarti 6 per X. X saja kan ya, X pangkat 1 kan ya? Iya. Oke. Kemudian apa? 2 per X pangkat 2. 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 Dikurangi 1 per X pangkat 4. X pangkat 4. Oke. Pak Andri, itu Iya. min 2
2 per X pangkat 2 atau plus 2X Oh, plus mohon 2 maaf. per Ini kan penjumlahan ya, maaf. Ya, betul. Sip. Anggra ini. Terima kasih diingatkan. Ya, ini kan positif ya. Penjumlahan, maaf. Nah, sampai di sini paham? Mbak. Sampai di sini ada Paham, pertanyaan? Paham, Pak. Najwa masih geleng-geleng. Oke, saya ulangi Sudah, lagi. Pak, sudah. Oh, sudah. Iya. Kok geleng-geleng gini. Kemudian kita masukkan. Setiap X mendekati tak hingga. Cara gampangannya, setiap X kita ganti tak hingga. Berarti 7-nya tetap dikurangi 4 dibagi tak hingga. X-nya kan diganti tak hingga ya. X-nya diganti tak hingga. Dikuadratkan. Saya ditanda X ini. Berarti setiap X itu diganti tak hingga. Kemudian ditambah 8 dibagi tak hingga pangkat 5. Dibagi, mohon maaf, secara matematis ini nggak boleh. Jadi harus dibaca dengan garis per. Ketika kuliah dimarahin sama dosennya. 6 per X berarti 6 per Tak hingga 6 per tak hingga plus 2 tak hingga kuadrat ditambah 2 per tak hingga kuadrat per tak hingga dikurangi pangkat 1 per tak hingga pangkat 4. Tadi di awal-awal sudah saya beritahu kalau suatu bilangan dibagi tak hingga tadi berapa? 0. 0. Nah, 0. Apalagi tak hingganya berpangkat gitu kan ya? Iya. Berarti yang pembilang 7 dikurangi 0. jadi kan 4 dibagi tak hingga dikuadratkan tambah 6 pembaginya tambah besar. Jadi 0. Ditambah 0 juga tambah 6 pembaginya tak hingga pangkat 5 kan ya? Ini juga 0 semua. 0. Berarti pembilang itu hasilnya 7. Penyebut hasilnya 0. Suatu bilangan dibagi tadi sudah di awal. Suatu bilangan kalau dibagi 0 berapa? Tak hingga. Ini buktinya. Kalau pangkat terbesarnya di pembilang, ulangi. Kalau ini trik cepatnya ya, nggak usah ngitung. Trik cepatnya. Kalau pangkat tertingginya di pembilang, ini kan pembilang. Yang bawah ini penyebut. Kalau X pangkat tertinggi di pembilang, pasti jawabannya tak hingga. Maka saya tulis di rumus cepatnya ini. Kalau M di sini itu lebih besar daripada N, ini kalau M-nya pangkat tertingginya di pembilang, cara gampangannya, maka hasilnya selalu tak hingga. Tidak perlu ngitung. Kalau Ya. yang pangkat tertingginya itu di penyebut, berarti dia harus dihitung dulu ya, Pak? Nanti hasilnya akan 0. Oh, Kalau nanti pangkatnya sama di pembilang pangkat 5 terbesar, di penyebut juga pangkat 5, nanti hasilnya koefisiennya. Kita bahas berikutnya. Sampai di sini paham? iya, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke, sebentar. Saya tak buka ini. Photoshop dulu sebentar. Untuk tadi kan print screen untuk kirim jurnal. Matematika wajibnya Bulu atau Bu Fitria? Bu Fitria. Oh, Bu Fitria. Nanti Rabu.
70 anak. Berarti 70 berarti dengan saya itu 69. Berarti 3 anak yang belum bisa bergabung. Semoga tidak ada kendala, yang sembuh, yang sakit segera sembuh gitu ya. Ini kemarin saya diminta, kalau dulu kan pengajuan vaksinasi gitu ya, yang mau atau yang berkenan, ada yang tidak diizinkan orang tua atau memang ada penyakit bawaan dan lain sebagainya, biasanya tidak diizinkan. Ini kemarin pendataan ulang tapi hanya diminta jumlah siswa kelas 10 berapa, jumlah siswa kelas 11 berapa, jumlah siswa kelas 12 berapa. Mungkin pemerintah akan menyiapkan sebanyak itu dulu dosisnya. Kalau misalkan nantinya ketika mereka ke sekolah, kalian diminta ke sekolah, nanti kan akan juga ditanya-tanya punya penyakit, pernah sakit apa saja, misalkan seperti itu, terus dicek tekanan darah tingginya, tekanan darahnya berapa. Kalau tidak memenuhi syarat, juga tidak akan divaksin oleh tim kesehatan Ya COVID, Pak, gitu ya. itu orang tua saya pelin-pelan kemarin disuruh bilang nggak usah ikut vaksin, tapi sekarang ayo ikut vaksin. Gitu loh Pak. Karena saya pernah baca di internet, jika 70% siswa telah vaksinasi, maka boleh diadakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Itu Nah, dari jurnal bagian saya atau gini. dari apa pemerintah Pak? Sepertinya itu masih wacana gitu ya, belum disahkan secara ini gitu ya. Karena selain itu kan juga lihat zonanya Faktor gitu ya. lainnya. Faktor-faktor lainnya juga gitu. Soalnya banyak hoaxnya Pak. Jadi ya apa ya, ada yang bilang percaya nggak percaya, tapi kalau sudah terjadi ada yang seperti itu, Nah, betul ya sekali kita wajib berusaha, salah satunya dengan vaksin. Kalau memang nanti tim penanganan vaksinasi itu tidak mengizinkan, kan nanti konsultasi sama dokter juga boleh, misalkan punya dokter pribadi atau dokter yang biasanya menangani kalian ketika sakit, coba ditanyakan, dok saya ini bisa vaksin atau sebaiknya tidak, karena saya punya riwayat penyakit seperti ini, misalkan gitu ya. Oke, lanjut. Itu tadi ketika pangkat tertingginya di pembilang. Berikutnya kalau pangkat tertingginya di penyebut, cuman tidak saya jabarkan selengkap ini ya. Ya, oh paling tidak langkahnya sudah paham, nanti agak saya percepat. Yang B, 1B. Kalau pangkat tertingginya ya enggak, yang B tadi saya pakai yang sama dulu. Limit X mendekati tak hingga dari terserah sebenarnya kan dia 4x pangkat 8 dikurangi 7x pangkat 5 ditambah 6. Jadi ini boleh panjang sekali gitu ya. Pangkat 8, ada pangkat 7-nya, pangkat 6, pangkat 5 dan seterusnya boleh. Tapi yang penting paham aja gitu ya, nggak usah terlalu panjang. Kemudian di sini 2x pangkat 8 ditambah 5x pangkat 7 dikurangi x kuadrat. Coba perhatikan sekarang. Pangkat tertingginya berapa? 8. 8 itu 8 itu ada di mana saja? Penyebut dan pembilang. Di pembilang ada berpangkat 8, di penyebut juga ada berpangkat 8. Karena dari pembilang dan penyebut pangkat tertingginya 8. Ternyata sama, gitu ya. Berarti baik pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi X pangkat 8. Ya. Pembilang dan penyebut saya tulis di sini.
Ini tulisan saya ya. Maka kalau dibagi X pangkat 8, ini kalau dibagi X pangkat 8 jadi 4. X pangkat 1. Ditambah. 4 saja kan ya? Mm-mm. Ya. Kemudian ini negatif 7X pangkat 5 kalau dibagi X pangkat 8. 7 per X pangkat X pangkat 3 ditambah X pangkat 8 dibagi ini dibagi 2X pangkat 8 dibagi X pangkat 8 2 ditambah 5X pangkat 7 dibagi X pangkat 8 5 per X. Betul, 5 per X dikurangi berapa? Dikurangi berapa? Negatif X kuadrat dibagi X pangkat 8. 1 per X pangkat 6. 6, betul. Kalau nantinya X-nya diganti tak hingga gitu ya. Kalau X-nya diganti tak hingga, ini nanti kan 0. Ya. Mm-mm. Setiap X ini nanti X-nya diganti tak hingga. Berarti X ini diganti tak hingga. Betul, 2. Rahman. X-nya diganti tak hingga. X-nya diganti tak hingga. Ya. Berarti 4-nya tetap. Per 2. Sama dengan 2. Bentar ya. Dikurangi 7 dibagi tak hingga pangkat 3. 0 juga. Dikurangi 0. Kemudian ini juga 0 kan ya. 6 dibagi tak hingga pangkat 8. 0. Ini 2 ditambah 0 dikurangi 0. Berarti kan 4 dibagi 2. Iya. 2 kita bisa peroleh dari sini kan langsung. Oh iya. Cara cepatnya ya. Cara cepatnya triknya kan di situ. 4 dibagi 2 selesai sudah. Kalau pangkat tertingginya sama, baik di pembilang maupun di penyebut. Sehingga Berarti saya tuliskan tinggal koefisiennya aja ya Pak yang dibagi. Betul. Makanya saya tulis di sini kalau M sama dengan N, ya, coba perhatikan dulu di layar. Kalau M sama dengan N, ini, maka hasilnya A per P. A per P itu apa? Koefisiennya ini. Koefisien dari pangkat tertinggi tadi, yaitu A per P. Hati-hati ya, kadang Andri kalau buat soal, itu pangkat tertinggi tidak harus di depan. Kadang saya sisipkan di tengah, kadang saya taruh di kanan, kadang-kadang di pilihan ganda, saya pancing. Ada pilihan ganda yang nanti membagi depannya ini. Padahal pangkat tertingginya bukan di depan, tapi di tengah atau di belakang kayak gitu. Jadi benar-benar cari pangkat tertinggi, tidak harus ditulis jadi di depan. Ya, gitu. Itu biasanya soal untuk SBMPTN atau yang beberapa hal tentang kejelian juga itu dibuat seperti itu, bukan pangkat tertingginya di depan. Oke. Berikutnya yang ketiga, kalau pangkat tertingginya di penyebut, ya, N itu kan penyebut. Ini N itu pangkat di penyebut lebih tinggi daripada M. Ya. Ini kan artinya M kurang dari N. Artinya N lebih dari M. Maka hasilnya akan 0. Tidak perlu dihitung sebenarnya. Seperti ini gitu ya. Tapi konsepnya biar tahu nanti. Biasanya kalau di LBB, di ASC harusnya juga mengajarkan ini biasanya. Ya, di ASC harusnya juga mengajarkan ini nanti. Jadi cara cepatnya bagaimana kayak gitu. Ini bimbelnya kapan Pak? Dari kemarin belum mulai bimbel. Coba tanya ke wali kelas. Kalau saya belum tahu. Penanggung jawab kelas
efektif untuk bimbel itu Bu Endang Is kimia. Coba tanya ke beliau. Mungkin Agustus mungkin ya. Agustus, iya Pak. Kan bulan Juli itu daftar ulangnya kan masih sama semuanya kan ya. Belum ada bimbel kan ya. Ini juga sepertinya belum mengadakan rapat antara pihak bimbel dengan pihak sekolah. Karena kondisinya bingung seperti ini. Apalagi yang kelas bahasa gitu ya. Ada yang dari Surabaya pengajarnya Lianhe Mandarin itu, kemudian yang bahasa Inggris itu mana? Kampung Inggris Pare, Kediri. Nah, mereka ke sini kan kita juga khawatir kan ya. Oh iya. Oke, berikutnya kalau yang ketiga, karena sepertinya nggak cukup ini. Atau saya taruh di sini aja ya. Iya Saya boleh taruh di Pak. sini. Iya, Pak. Maaf, yang satu. Satu C. Ini maksud saya itu yang A ya. Tadi ini yang B. Ini yang C. Kalau pangkat tertingginya di penyebut, betulkah hasilnya selalu 0? Kita buktikan. Coba wis, itu tadi kan yang buat angka saya. Beta saya tadi sudah memperkirakan jawabannya, padahal ya tidak. Yo langsung nulis di sini berapa. Coba sih kalian minta angka berapa ya. Limit mendekati tak ingat. Minta berapa? Silakan. Saya enggak nemu pangkat yang tertinggi di atau gini aja, coba oh ya bisa dipakai. Coba lihat LKS halaman 21. Coba lihat LKS halaman 21. Walaupun di sini berpangkat 2, tapi nanti bisa diterapkan. Di sini perlu mengotak-atik dulu kalau nomor halaman LKS halaman 21 yang tugas mandiri nomor 1A. Di situ limit X mendekati tak hingga. Saya pakai itu aja nanti. Nanti juga pangkat. Oh maaf, ini pangkat tertingginya. Oh, berarti nggak bisa. Itu kan kalau dikalikan pembilangnya X pangkat berapa itu? 2. Nah, coba lihatan LKS-mu itu. Ya, coba lihat LKS halaman 21. Coba saya ini dulu. Stop dulu. Coba perhatikan LKS kalian halaman 21 nomor 1A. Coba minta tolong sebentar kamera on dulu sebentar. Kalau pakai wifi bolehlah, kalau kamera on terus gitu ya. Pakai dikit sama banyak kan sama ya. Oh iya, mungkin coba dicek di rumah kalian apakah ada sinyal wifi ID. Bentar Pak. Biasanya sih ada sih Pak. Kalau ada sinyal wifi ID, alhamdulillah kalian bisa internetan lebih murah nantinya. Ada sih Pak. 1 bulan itu hanya 50.000. Tapi wifi ID itu lemot Pak. Enggak Mungkin tergantung karena gini, yang sinyal dari router utama itu jauh atau dekat, mungkin itu. Saya di rumah itu ya, saya pakai router, kemudian saya bagi dipakai oleh berapa saja. Ada 4 orang pakai handphone, kemudian YouTube pakai smart TV, berarti 5. Tidak apa-apa ya. Cuman kalau dipakai game yang online baru terasa. Ya. Karena ada yang pakai YouTubean TV, yang lainnya internetan, ada yang pakai game online, tembak-tembakan atau apa kayak itu. Itu baru terasa. Oke. Coba perhatikan LKS halaman 21 nomor 1A. Itu pembilangnya harus dikalikan dulu kan ya? Iya.
Kalau trik cepatnya tidak perlu dikalikan semuanya, cukup yang kalikan kebetulan X-nya yang di dalam kurung, X yang di dalam kurung itu kan sama-sama di kiri. Berarti cukup kalikan itu. 3X kalikan X berapa? 3x kuadrat. Nah, Ya, berarti pembilang itu tertingginya X kuadrat kan ya? iya. Iya. Sedangkan penyebut tertingginya juga X kuadrat. X-nya pangkat 2 yang tertinggi. Jadi sama. Pangkat pembilang dengan pangkat penyebut. Koefisien pembilang tadi berapa? 3. 3. Koefisien X kuadrat yang di penyebut? 6. 6. Berarti jawabannya berapa? 1, 2. Setengah. Awalnya kan 3/6 ya. 3/6 kalau diserahkan 1/2. Simpel kan ya? Kalau soalnya pilihan ganda, tidak perlu dihitung seperti tadi. Kalau harus secara matematis berarti kalikan depan berarti 3x kuadrat, depan kalikan belakang 12x, belakang kali depan negatif 2x, belakang kali belakang negatif 8. Disederhanakan, oh ternyata pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama, yaitu x kuadrat. Maka baik pembilang maupun penyebut dibagi x kuadrat. Seperti cara yang tadi ya. Tuh. Kalau yang nomor yang 1B, kalau yang nomor 1B, pangkat tertingginya di mana? Di pembilang. Di pembilang. Berarti semuanya harus dibagi X kuadrat. X min X X kuadrat. kuadrat. Kalau pangkat tertingginya di pembilang, Berarti nanti hasilnya tidak hingga, Pak. nah di sini pengecualian hati-hati di situ. Di situ kan negatif negatif X kuadrat ya. Di soalnya negatif X kuadrat. Kalau negatif X kuadrat dibagi X kuadrat berapa? Min Min. X. Negatif 1 ya. Iya. Nah, negatif 1. Nanti kan ditambah 0, dikurangi 0, dibagi 0, ditambah 0 gitu ya. Berarti kan negatif 1/0. Kalau negatif 1/0 berapa jawabannya? 6. Ada negatifnya. Min Oh, min anu. negatif Negatif tak hingga. Karena pangkat tertingginya kan di pembilang. Maka jawabannya kan tak hingga. Tapi karena di sini koefisien dari X kuadrat itu negatif, maka dia negatif tak hingga. Ya. Maka dia negatif tak hingga. Bapak mau tanya, berarti Ya, kalau silakan. apa, misal yang pangkat terbesarnya di pembilang itu Ya. berarti dibagi. Kalau di penyebut dikali. Yang X kayak Dikali. yang Bentar. tadi yang satu tadi kan yang pangkat terbesarnya yang bawah yang penyebut. Kalau pangkat Berarti terbesarnya di pembilang sama, tetap dibagi X pangkat 5, dibagi X pangkat 5. Kalau di penyebut. Kalau di penyebut berarti kalau yang di penyebut, kalau yang penyebut juga sama. Bagilah pangkat tertinggi yang di penyebut. Ya. Tadi kan belum ya. Oke. Jadi hati-hati itu tadi ya, khusus untuk koefisien X kuadrat seperti yang nomor 1B di LKS itu negatif, maka jawabannya negatif tak hingga. Coba perhatian, di sini kan positif artinya. A ini. Ya. Terlihat di layar. A di sini positif, maka jawabannya positif tak hingga. Ketika di sini negatif, maka di situ juga negatif tak hingga. Jadi hati-hati jangan terkecoh karena pangkat tertingginya selalu di atas berarti positif tak hingga. Lihat dulu koefisien dari X pangkat tertinggi tadi. Makanya saya hubungkan ke situ supaya nanti tidak salah kaprah. Oke, lanjut yang ke-3 ini. Jika M kurang dari N. Tadi nggak ada yang punya usul. Di LKS ini lebih banyak soalnya tentang limit trigonometri. Ini bebas tak, Pak? Pokoknya Bebas. yang penyebutnya dia itu gede kan ya? Bentar. Ini coba perhatikan halaman 24, LKS halaman 24.
kita main trik cepet aja gitu ya. Nyoba tanpa perhitungan gitu ya. Karena di sini kebetulan soalnya pilihan ganda. LKS halaman 24 yang nomor 18. Sudah? Yang nomor 18 ya. Pembilangnya adalah buka kurung 1 dikurangi 2x tutup kurung pangkat 3. Pangkat tertingginya berapa di situ nanti? Lihat aja yang terakhir, yang ada x-nya. 2. Itu kan artinya negatif 2 ya. Negatif 2 juga Iya. dipangkatkan 3. Negatif 2-nya juga harus dipangkatkan 3. Berarti Min 2x pangkat 3. Min 8x pangkat 3. betul. Oh. Negatif ditulis aja di situ di LKS-nya ya. Negatif 8x pangkat 3. Tidak perlu dilanjutkan. Cukup yang itu, yang ada x-nya yang dicari. Dan pangkat tertinggi. Sekarang yang penyebut. Jadi ulangi, pembilang tadi dilihat hanya negatif 2x dipangkatkan 3. Negatif 2 dipangkatkan 3 berarti negatif 8. X dipangkatkan 3 berarti X pangkat 3. Berarti negatif 8X pangkat 3. Sekarang pada penyebut, yang pangkat tertinggi berarti itu, tinggal depan kalikan depan. X dikalikan 2X pangkat 3. X dikalikan 2X kuadrat berarti 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. Sama-sama berpangkat 3 kan ya, pangkat tertingginya. Berarti tinggal membagi koefisiennya. Berapa berarti? 8. Min 8 per 2. Betul. Berarti jawabannya Min 4. Negatif 4. Betul. Hanya seperti itu gitu ya. Kalau pakai cara cepat gitu ya. Tapi kalau pakai secara matematis tadi panjang. Saya belum menemukan pangkat tertinggi yang di penyebut. Ya udah. Biar cepat. Atau mau tadi siapa? Ada yang mau ngasih soal? Belum buat, Pak. Yang nggak apa-apa. Pangkat yang jelas kita coba pangkat tertingginya di penyebut. Apakah betul jawabannya 0? Pangkat tertingginya coba 5. Boleh, Pak? Boleh. Berarti saya tulis dulu X pangkat 5 misalkan ya. Iya. Dikasih koefisien apa enggak? Ini kan 1 sebenarnya. Tapi apakah pakai angka yang lain? Kalau nggak pakai nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Terus yang atas, yang pembilang berapa? Berarti di sini nggak, jangan melebihi X pangkat 5. Pangkat 5 juga jangan. Pangkat 2. Nah. Terus dikurangi atau ditambah? Kurangi 10. Yang lain nggak apa-apa. Berapa? 10? Iya, 10 aja. 10 aja. Sudah. Atau masih dilanjutkan? 10x 10 aja. plus tambah 2. Ditambah 2. Yang penyebut ini X pangkat 5 plus ditambah 6x pangkat 3 X pangkat 3 min 1. Sudah. Kepanjangan. Di sini sekarang pangkat tertingginya tadi 5 berarti ya? Iya. Pangkat tertingginya di sini 5. Berarti baik pembilang maupun penyebut dibagilah X pangkat 5. Tidak saya tulis keterangannya ya sekarang. Berarti kalau 9X kuadrat dibagi X pangkat 5 berapa? 9 per X pangkat 3. 9 dibagi X pangkat 3. Min 10 dikurangi X 10 per X pangkat 4 plus ditambah 2 per 2 X pangkat 5. per X pangkat 5. Betul. Dibagi
X pangkat 5 dibagi X pangkat 5? 0. 0 apa 1? 1. 1. Ya. 7 makanan dibagi 7 orang, masing-masing kan dapat 1, bukan hilang kan ya, bukan 0 ya. Ditambah 6 dibagi X kuadrat. X kuadrat, betul. Dikurangi Per X 1 pangkat 5. per X pangkat 5. Sama dengan sekarang seperti tadi, setiap X diganti tak hingga, sehingga mengakibatkan ini nanti kan 0 ya. Iya. Kalau X ini juga diganti tak hingga, ini juga 0. Ketika X ini diganti tak hingga juga, ini akan jadi 0. Maka nanti 0 per gitu kan ya. Iya. 1. Ini X ini diganti tak hingga, 0 juga. Ketika ini X-nya diganti tak hingga, 0 juga. Berarti kan 1 ditambah 0 dikurangi 0, 1. 0 dibagi berapapun tetap 0. Tak hingga 0. Kan tidak punya makanan, dibagi berapapun orang dapat makanan apa enggak? Enggak. Berarti kan 0 tetap ya. Itu ya. Ini bukti bahwa kalau pangkat tertingginya di penyebut itu jawabannya 0. Sehingga rumus inilah yang boleh kalian pakai ketika soalnya pilihan ganda. Ya. Lebih cepat kan ya daripada ngitung seperti itu tadi gitu ya. Apalagi disuruh nulisnya detail. Coba saya buat yang agak ribet sedikit, ada bentuk akarnya. Coba perhatikan halaman 24, halaman 2 LKS halaman 24 yang nomor 14. Ini tadi saya simpan, nanti saya kirimkan ke grup kalian. Saya gini, kalau sebelum hari H itu saya kirim materi, toh nanti saya jelaskan juga. Terus nanti saya kirim lagi, gitu kan ya. Nanti jadi ngirimnya 2 kali, kasihan memori kalian kan ya. Saya sampai sekarang belum menggunakan Google Classroom, karena dulu katanya kerjasama dengan Kuiper. Kita tunggu itu dulu. Nanti daripada Google Classroom jalan, Kuiper jalan, kasihan HP-nya ya. Sampai bingung, gak cukup memorinya, apa yang harus dibuang. Foto dengan mantan aja yang dibuang. Tapi sampai sekarang masih pakai itu Pak, Google Classroom. Sepertinya ada guru-guru, kalau saya lihat kiriman di grup itu ada yang masih pakai Google Classroom. Coba nanti saya tanya Bu Manis lagi, apakah sudah gitu ya? Masa kerjasama di awal-awal kok gak kena gitu ya? Nah dulu sudah pelatihan kok ternyata nggak jadi gitu kan ya? Coba perhatikan. Kita bayar juga ya Pak nanti Pak buat itu Kuiper. Enggak, itu sudah dari uang daftar ulang, dari uang SPP kalian yang nanti dialokasikan untuk ke situ gitu ya. Semoga untuk kelas 12 ini tidak banyak apa ya, kalau dulu itu kan ada ujian nasional macam-macam gitu ya. Ada ujian USP, ada ujian praktek. Sepertinya tahun ini kan tidak ada ujian nasional terus gitu ya, tidak ada AKM juga, sehingga biayanya jangan terlalu besar seperti yang tahun-tahun yang lalu gitu ya. Apalagi ini musim pandemi, keluarga mungkin penghasilannya tidak seperti dulu ya. Sekarang jam 8 toko-toko sudah dibatasi, apalagi yang pedagang, wirausaha gitu ya. Lampu jalan raya jam 8 malam sudah dimatikan ya? Di rumah saya masih nyala sih Pak. Iya, kalau bukan jalan raya. Kalau jalan raya katanya. Coba perhatikan halaman LKS halaman 24 yang nomor 14. Tidak Pak. Yang nomor 14, pangkat tertinggi dari pembilang kan 1 ya. Dari X pangkat 1 itu.
Sedangkan dari yang penyebut, di situ 2x penyebut ya. 2x, x-nya pangkat 1 ditambah akar kuadrat dari x kuadrat ditambah x. Ingat, akar kuadrat itu kalau dirubah menjadi bentuk pangkat, pangkat berapa? Setengah. Jadi min. Pangkat setengah, betul sih. Filza. Jadi akar kuadrat itu kalau dirubah, saya pakai aja, coret-coretan whiteboard. Kayak papan tulis, anggapnya sekolahan. Oke, nomor LKS halaman 24 yang nomor 14. Yang agak krusial saya bahas pakai whiteboard, tapi kalau yang masih bisa dinalar langsung kita utarakan langsung aja. Limit x mendekati tak hingga dari x dikurangi 5 dibagi 2x ditambah akar kuadrat dari x kuadrat ditambah x. Ini kita rubah dulu supaya pangkatnya itu jelas. Ini nggak bisa di copy paste ya. Yang pembilang sudah jelas. X ini kan artinya X pangkat 1 gitu ya. Dikurangi 5 dibagi 2x ditambah, kalau bentuk akar kuadrat ini saya rubah bentuk pangkat, berarti buka kurung x kuadrat ditambah x, bentuk akar kuadrat itu sorry. Bentuk akar kuadrat itu kalau dirubah menjadi bentuk pangkat adalah pangkat setengah 1/2. Sehingga kalau dijabarkan lagi, Berarti nanti jadi 2x plus. Atau boleh gini, tidak perlu ditulis semuanya. Saya wakili yang pembilang itu x saja ya. Jadi saya tulis gini aja. Maaf. Saya tulis dan seterusnya gitu ya. Dibagi, ini kan 2x ditambah. Lihatlah yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung pangkat terbesarnya mana? 2. Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi. Pangkat jadi dipangkatkan kecil. lagi. Dikalikan. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, dikalikan. Berarti 2 dikalikan setengah. 1. Berarti X pangkat 1 gitu kan ya. Ditambah dan seterusnya. Nggak usah dilanjutkan. Karena otomatis lebih kecil di situ. Di sini kan X pangkat 1. X pangkat 1 dipangkatkan setengah. X pangkat setengah lebih kecil kan ya. Tapi ingat, bukan hanya depan dipangkatkan, belakang dipangkatkan. Seperti pangkat kuadrat itu. Pangkat kuadrat itu kan artinya, pangkat 2 itu depan kuadrat, 2 kali depan kali belakang, belakang kuadrat kan ya. Jadi supaya tidak terlalu ribet, tidak perlu dicari. Yang penting gunakan pangkat tertingginya dulu. Pangkat tertingginya mana? Oh, ini. Bukan dengan yang sana. Cukup mewakili. Kalau ini nanti kan otomatis lebih kecil. Sehingga di sini tadi berpangkat 1 juga. X yang di pembilang itu kan berpangkat 1. Di sini berpangkat 1. Di situ berpangkat 1. Tapi ini kan masih di jumlah. Hati-hati di situ ya. Berarti
Bisa dilanjutkan dulu sebentar sama dengan limit. Jadi tulisan limit X mendekati tak hingga itu masih ada ketika X-nya belum diganti tak hingga. Yang pembilang X pangkat 1 belakangnya boleh tidak dikerjakan untuk anggap aja ini soalnya kan di sini pilihan ganda gitu ya. Kemudian di sini 2x ditambah x berapa? 3x. 3x. Oh iya, 3x. Pangkat 1 juga kan ya? Iya. Kalau pangkatnya sama, Langsung dibagi berarti betul. per 3. Koefisien yang atas ini berapa? 1. 1. Di sini kan 3. Jadi jawabannya Seperti 1/3. 1/3. Seperti itu. Jadi tidak harus, kalau ini sih nggak masalah dikurangi 5 nggak masalah kan ya ini. Kalau yang ini ribet ini. Ya, karena pangkatnya setengah. Kalau pangkat 2 sih mending masih bisa didapatkan. Tapi ulangi lagi, cari pangkat tertinggi yang dipangkatkan. Baru nanti dioperasikan. Oh di sini sama-sama X, berarti digabung dulu. Oke. Ada pertanyaan? Ditulis dulu silakan. Oh iya, kadang mungkin yang whiteboard ini kadang tidak saya kirimkan ya. Yang saya kirimkan file yang ditulis di LKS mungkin cukup juga. Ini pakai laptop atau monitor yang touchscreen enak mungkin ya. Tinggal nulis di layar. Tapi kalau bukunya pas panjang, sobek monitornya. Seperti biasanya, walaupun saya tidak minta kalian absen, saya nanti bisa ngecek laporan dari Zoom. Ini yang kalau yang pro ya, yang unlimited, yang berbayar, bisa ngecek siapa saja yang sudah ikut pembelajaran daring ini, dia ikut mulai jam berapa sampai jam berapa, berarti berapa menit. Kalaupun putus nanti ada laporan lagi. Pak Andri, Pak. Iya, silakan. Saya mau tanya yang nomor 13 itu, katanya Pak Andri kan nggak 13. harus yang ada di depan kan, Pak? Iya, betul. Kalau yang berarti sama kan pangkatnya. Betul. Yang berarti itu kan 3/6. Min per 6. Negatif 6. Ya, 3 dibagi negatif 6. Berarti jawabannya? Min setengah. Negatif setengah, betul. Ya, seperti itu. Hati-hati. Karena bentuk bentuk rumus trik itu selalu biasanya ditaruh di depan. Tapi seperti yang saya utarakan tadi, hati-hati tidak selalu pangkat tertinggi itu taruh di sebelah kiri. Kadang mungkin di tengah, kadang di belakang sendiri. Ya. Kalau misalkan dia pakai tan atau sin, berarti kita harus ngitung limit mendekatinya dulu, baru nanti dimasukkan ke sin atau tannya, Pak? Atau gimana? Tidak. Nanti ini kan setelah bentuk yang tak hingga ini, baru nanti limit yang trigonometri. Kalau yang trigonometri, X-nya digantikan negatif 2 misalkan. Limit X mendekati negatif 2. Berarti X-nya nanti diganti negatif 2. Iya. Kalau nanti hasilnya itu ketemunya 0/0, berarti harus diotak-atik dulu, dirubah-rubah dulu. Biasanya limit itu menggunakan rumus limit yang trigonometri ya. Limit yang trigonometri itu menggunakan rumus-rumus yang di matematika peminatan ketika kelas 11. Yang ada sekitar 18 rumus itu loh. Jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Iya, ingat Pak. Tapi lupa rumusnya. Pak Yunus ya. Jadi nanti kami tuliskan ulang gitu ya. Rumus-rumus ini yang sering dipakai. Kalau tipenya seperti ini berarti harus menggunakan rumus yang ini. Kenapa tidak pakai rumus yang ini? Karena nanti semakin ribet. Atau malah nggak ketemu misalkan seperti itu. Jadi di limit trigonometri itu jarang sekali soal yang tinggal memasukkan. Itu dasarnya gitu ya. Jadi limit X mendekati 30 derajat, limit X mendekati 30 derajat dari sin X. Berarti X-nya kan diganti 30 derajat. Jadi sin 30 derajat sama dengan setengah.
Itu konsep dasarnya. Tapi untuk di soal-soal biasanya tidak semudah itu. Maksudnya nggak tahu soal-soal itu kok dibuat angel gitu ya. Oh, angel, angel gitu ya. Harusnya kalau saya pernah baca di Jepang itu SD dan SMP itu tidak ada ulangan ataupun tidak ada ujian kenaikan kelas. Hanya SMA yang ada. Tapi masuk ke jenjang berikutnya, misalkan SD, jadi pasti dinyatakan lulus. Kenapa? Karena pasti nantinya anaknya itu, ya maaf, anaknya kan ya niat-niat. Kalau di Indonesia ada yang niat, ada yang separuh niat, ada yang pokoknya itu ijazah gitu ya. Di sana kalau kalah dengan temennya itu izin, gitu ya, malu. Jadi harus bukan maksudnya bersaing secara tidak sehat, harus sehat gitu ya. Tuh. Dari anak SD masuk ke SMP baru tes masuk SMP. Dari SMP masuk ke SMA tes masuk SMA. Kalau SMA baru ada ulangan harian sama ini karena nanti di sana sudah penjurusannya ini. Coba masih ada waktu 6 menit. Coba berikutnya yang hal tetap belum ini nomor 16. Nomor 16. Ini saya pilih yang bentuk yang sudah kita ajarkan ya, maksudnya yang sudah kita bahas. Tapi kalau yang nomor 15 itu nanti setelah dua subbab lain. Setelah satu subbab lain. Baru yang bentuk yang nomor 15. Berikutnya kalau yang bentuk nomor 16 itu masih mirip dengan yang di layar. Masih kelihatan ya yang di layar? Masih kelihatan, Pak. Oke. Nomor 16. Akar kuadrat dari 4x kuadrat berapa? 4x kuadrat plus 3x pangkat setengah. Yang pangkat tertingginya kan hanya 4x kuadrat di situ ya. Kalau 3x kan lebih kecil, pangkatnya lebih kecil. Berarti cukup akarkan dari 4x kuadrat. Akar dari 4x kuadrat berapa? 4x. Bukan. Akar dari 4. 2. Nah, jadi bukan hanya x yang di akar, tapi koefisien depannya. Jadi akar dari 4x, betul. Jadi akar dari 4x kuadrat adalah 2x. Pembilang kan ada 2x ya. Penyebut juga ada 2x. Berarti jawabannya 2. 1. Kan 4 bagi 2, Pak. Najwa. Hah? Loh, akar dari 4x kuadrat itu kan 2x. Betul, 1. Ya kan? Iya, betul, Pak. 2x per 2x kan ya. Kalau dicoret kan juga sudah 1 gitu ya. Nggak usah di x, jadi x-nya hilang. Boleh kayak gitu. Nah, Najwa tadi enggak pakai mic tapi gini. 1. Bukan artinya pemilu ya. Coblos nomor. Tuh. Saya jadi kalau yang nomor 15 nanti bentuknya seperti ini. Jadi kita kupas dulu nanti kok bisa hasilnya seperti ini gitu ya. Ya. Ini saya tulis rumus rumus akhirnya, triknya, tapi kita juga harus paham konsep dasarnya. Ada yang nantinya kepingin kuliah jurusannya matematika? Aisyah. Pendidikan, Pak. Iya, gini, kalau pendidikan di matematika ya, pendidikan matematika itu ada beberapa mata kuliah yang tentang bagaimana cara mengajarnya. Bagaimana membuat matematika persiapan. murni ya, Pak? Bukan, ini yang matematika pendidikan matematika yang untuk jadi guru. Kalau matematika yang murni itu mata kuliahnya ya semuanya matematika. Tidak ada bagaimana cara mengajar, bagaimana cara membuat persiapan dan lain sebagainya. Kalau matematika murni itu bisa jadi apa, Pak? Sehingga ilmunya bisa lebih dalam kalau matematika murni.
termasuk penerapan di bidang informatika itu ada. Jurusan matematika murni itu sebenarnya bisa diperbankan. Tapi apakah saat itu bank itu lagi butuh seorang matematikawan? Ya. Kadang di ITS itu ada jurusan tersendiri, statistika. Jadi, seperti itu yo nyari data gitu mungkin ya, nyari data, dibuat tabel, dianalisis. Nanti ketemunya di matematika wajib dengan Bu Fitriah. Sekarang kan masih jarak ya. Nanti setelah jarak itu statistika. Ulangi lagi dari mencari data, membuat tabel, membuat diagram, kemudian mencari mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, dan sebagainya. Itu. Nanti di matematika peminatan yang semester genap, itu lanjutan dari statistika itu. Yang biasanya baru diajarkan di tingkat kuliah. Nggak tahu, kurikulum 2013 ini sedikit dimasukkan ke SMA. Pak Andri, nanti kita bakalan ada itu Pak uprak matematika. Nggak ada ya. Kalau ujian praktek matematika nanti silakan mengukur jalan. Garuk maksudnya. Guyang-guyang. Ngukur bukan ngukur panjangnya, enggak. Jadi kalau di matematika, kalau dulu sih, kalau waktu saya ngajar matematika kelas 10, kalau masih bisa tatap muka di sekolah, itu ada praktek tentang trigonometri, bagaimana mengukur tinggi bangunan, tinggi pohon, ya, dan lain sebagainya menggunakan trigonometri. Mungkin masih ingat yang sudut elevasi, sudut depresi itu. Pakai tongkat, Pak, kayak itu pramuka. Ya, bisa pakai itu. Kemudian nanti pakai klinometer atau busur yang kita modifikasi supaya nanti bisa tahu besar sudut elevasi atau depresinya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Yang belum sarapan silakan sarapan dulu, ada waktu 15 menit ya. Setelah itu kan bergabung dengan mata pelajaran berikutnya. Hospital itu bagaimana, Pak? Kok penggunaannya saya agak bingung. Dalil L hospital itu digunakan apa? Dalil L hospital itu kan menggunakan turunan kan ya? Seperti yang saya tadi. Dalil L hospital itu cara cepat dengan cara menggunakan turunan fungsi. Seperti yang saya bahas tadi. Iya, Pak. Oke. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hari pertama nggak usah tugas dulu ya. Alhamdulillah. Jadi PDF-nya dikasihkan, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, ya, PDF-nya nanti saya berikan. Kemudian video rekaman ini juga saya download, kemudian saya upload dulu ke YouTube. Kalau sudah, nanti linknya saya berikan seperti biasanya. Karena kalau saya lihat ini tadi seingat saya 70 berarti kan ya. Kalau 70 berarti 69. Berarti ada 3 anak yang tidak ikut. Mungkin sinyal atau sedang sakit atau ada urusan sehingga tidak bisa lihat ini, tidak ikut pembelajaran ini. Nanti bisa nonton dari YouTube gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.